Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan reksadana syariah dan konvensional. Perkenalkan, nama saya Majidah Makia Guntur. Langsung saja, apa itu reksadana? Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 1 Ayat 27, reksadana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi yang telah mendapatkan izin dari Bappenapan. Jenis-jenis reksadana. Pertama, reksadana pasar uang yang melakukan investasi 100% pada efek pasar uang, yaitu efek utang yang berjangka kurang dari 1 tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana yang memiliki risiko terendah namun juga memberikan return yang terbatas. Kedua, reksadana saham. Reksadana saham yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas atau saham. Ketiga, reksadana pendapatan tetap. Reksadana pendapatan tetap adalah reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang, seperti obligasi. Keempat, reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap dan reksadana saham. Potensi hasil dan risiko reksadana campuran secara teoritis dapat lebih besar dari reksadana pendapatan tetap, namun lebih kecil dari reksadana saham. Selanjutnya, tujuan berdirinya reksadana. Pada dasarnya, reksadana syariah sama dengan reksadana konvensional yang bertujuan mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya dikelola oleh manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan pada instrumen-instrumen di pasar modal dan pasar uang. Instrumen itu seperti halnya saham, obligasi, deposito, sertifikat deposito, valuta asing, dan surat utang jangka pendek. Selanjutnya, apa itu reksadana syariah? Adalah lembaga yang pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam. Misalnya tidak menginvestasikan pada saham-saham atau obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam. Perbedaan antara reksadana syariah dan reksadana konvensional. Jika dari tujuan investasi, syariah tidak semata-mata return, tapi juga SRI, Social Responsible Investment. Jika konvensional, return yang tinggi. Jika dari operasionalnya, syariah ada proses screening. Jika konvensional, tanpa adanya proses screening. Jika dari mekanismenya, syariah terdapat mekanisme proses pembersihan kekayaan non-halal atau disebut cleansing atau filterisasi dari kegiatan haram. Jika konvensional tidak ada. Pengawasannya syariah DPS dan OJK. Jika konvensional hanya otoritas jasa keuangan. Untuk akad atau pengikatannya, syariah selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Konvensional menekankan kesepakatan tanpa ada aturan halal atau haram. Jika dari transaksinya, syariah tidak boleh berspekulasi yang mengandung garar seperti najasi atau penawaran palsu, itikan, maisir, dan riba. Jika dari konvensional, selama transaksinya bisa memberikan keuntungan. Dari pengelolaan, jika syariah dikelola sesuai prinsip syariah Islam. Jika konvensional dikelola tanpa memperhatikan prinsip syariah. Jika isi portofolio efek syariah misalnya saham syariah, suku, dan efek syariah lainnya. Jika dari konvensional, efek non-syariah misalnya saham dari emiten yang memproduksi alkohol, rokok, bank berbasis ribawi, obligasi. Perbedaan paling mendasar antara reksadana konvensional dan reksadana syariah adalah terletak pada proses screening dalam mengkonstruksi portofolio. Filterasi menurut prinsip syariah adalah mengeluarkan saham-saham yang memiliki aktivitas haram seperti riba, minuman keras, judi, daging babi, rokok, dan lain sebagainya.
Di samping itu, proses filterasi juga dilakukan dengan cara membersihkan pendapatan yang dianggap diperboleh dari kegiatan haram. Selanjutnya, persamaan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang pertama, reksadana syariah dan konvensional sama-sama memiliki manajer sebagai pengelola investasi. Kedua, mekanisme kerja bank kustodian sebagai penyimpan kekayaan dan investor. Nah, thank you for watching. Don't forget to like, comment, and share. Thank you teman-teman.